Shalom semua, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudaraku di Amerika. Ya, hari ini kita menyambung sedikit dari pertemuan Jumat lalu. Ya, ini saya bahas berlanjut karena saya anggap ini memang sesuatu yang sangat penting bagi semua orang percaya. Ya, bagi orang gereja, orang Kristen. Ini harus kita perhatikan bahwa inilah sebenarnya kehidupan orang Kristen itu pada pokoknya itu seperti ini gitu ya. Nah, kita mau pahami lagi, tolong tampilkan slide yang pertama ya. Ya, kemarin kita bicara tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, bios ya. Kehidupan jasmani. Lalu jiwa itu zuke, kehidupan jiwa manusia, pikiran, perasaan, dan kemauan. Ya, lalu roh yaitu zoe. Nah, itu saya kasih gambar di antara roh itu ada nempel HN itu adalah hati nurani. Ya, lalu gambar logo gambar burung itu adalah Roh Kudus. Jadi orang percaya, ini kan bicara orang percaya, orang Kristen ya. Jadi bersyukur kita ada Roh Kudus menyertai kita. Nah, itu roh manusia yang intim dengan Roh Kudus itu sangat mempengaruhi keadaan hati nurani. Sehingga hati nurani itu disebut hati nurani yang murni, ya. Anda tuh saya kasih kotak merah, hati nurani, roh manusia dan Roh Kudus. Itulah Zoe, ya. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang benar-benar yang Tuhan perhatikan yaitu, ya. Nah, hati nurani seperti Paulus katakan, aku selalu menjaga hati nuraniku tetap murni di hadapan Bapa maupun di hadapan manusia. Karena Paulus tahu sekali hati nurani yang murni, maka hati nurani itu akan mengajar jiwa kita secara baik. Jiwanya sehat gitu ya. Kalau hati nurani tidak murni, maka berbahaya. Jiwa itu nanti tergantung siapa yang ngasih masukan. Apakah itu hikmat iblis, hikmat manusia sendiri, atau hikmat Allah. Nah, paling tidak ada 3 pokok ini yang mengajar jiwa saudara dan saya. Kalau tidak dari diri sendiri, hikmat manusia, hikmat dunia, atau iblis. Ya, tapi yang kita rindukan kan hikmat Allah. Nah, inilah kita butuh kepekaan tentang mendengar suara Allah. Khusus untuk bicara suara Allah, kita akan bicara pada momen tersendiri ya. Lalu dari jiwa itu larilah ke bios, ke tubuh. Tubuh mah hanya mengikuti aja perintahnya jiwa. Ya. Nah, oke, jadi sekali lagi inilah yang akan kita lanjut. Tubuh, jiwa, dan roh. Nanti kita tahu apa maunya Tuhan terhadap tubuh, jiwa, dan roh ini. Hati-hati, saudara ya. Saya bacakan satu ayat dulu, bahwa orang yang menolak hati nurani yang murni, nah, hati nurani murni itu hasil keintiman roh dengan Roh Kudus. Ya. 1 Timotius 1 ayat 19 itu bunyinya demikian. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Ditolak, nggak mau punya hati nurani murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Jadi berkaitan sekali hati nurani yang murni itu akan menjaga keadaan iman saudara. Imannya sehat. Tapi kalau hati nurani sudah nggak murni, itu dikatakan imannya kandas. Ya, kalau iman kandas kan berbahaya manusia ini. Jiwanya akan terisi oleh, kembali lagi, pikiran kekuatan sendiri, suara iblis, itu yang akan menguasai. Oke, nah, next slide. Slide kedua ya. Nah, saudara kita perhatikan slide kedua. Inilah kehidupan nyata. Saudara dan saya, Alkitab catat itu kan ada standar umur ya, antara 70-80. Semua manusia perjalanannya seperti itu. Akan masuk di pintu akhir. Di balik pintu akhir itu hanya ada 2 tempat. Tidak bisa ditawar ini ya. Begitu masuk pintu kematian, pintu terakhir, saudara akan menemui heaven atau hell. Ya.
kita masuk. Kalau orang Kristen kan imannya begitu masuk, kalau percaya Yesus sungguh-sungguh dia ke Firdaus. Kalau yang nggak percaya Yesus lari ke Hades. Ya, ujungnya satu neraka, satu surga. Nah, ya. Nah, sepanjang perjalanan usia itu sampai kematian kita, itu kan tubuh jiwa roh itu selalu kita bawa, ya, dibawa terus ini, gitu. Ya, hati-hati ini. Disinilah kita tahu fokus perhatian kita seriusnya itu di mana, gitu, ya. Seperti Tuhan rindukan Zoe, gitu. Next slide, slide ketiga. Apa yang Tuhan mau bicara tentang keadaan kita ini, ya? Nah, Anda lihat 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kapan? Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, dirindukan saudara dan saya itu tak bercacat dan kudus di hadapan Dia. Ya, nah, ini perjalanan ini yang penting berarti sampai umur 80 ini. Ya, ini standar ya, orang bisa 85, 90, tapi ini standar kita bicara ya di umur-umur itulah kehidupan kita ini. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga, nah, semoga ini kan ya kira-kira kita berharap kan gitu ya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita. Jadi yang kita bawa bios, zuke, dan zoe itu sepanjang kita hidup. Kerinduan Tuhan semuanya dalam keadaan baik, ya, tidak bercacat. Kalau tubuh, kita mesti hati-hati. Tubuh ini kan dinyatakan ini bait, tempat bait Roh Kudus, bait Allah. Ya, jadi jangan dirusak. Orang kalau di perjanjian lama aja mempersembahkan hewan untuk korban, untuk menyelesaikan dosanya, kan selalu memberikan korban itu yang terbaik. Ya, kepada Tuhan yang terbaik. Nah, di zaman ini Tuhan minta persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau ngomong tubuh berarti tubuh secara utuh ya. Ada bios, zuke, dan zoe. Nah, next. Saudara, mari kita lihat slide berikutnya. Inilah yang saudara dan saya terima pada saat kita percaya Tuhan Yesus. Kalau di luar Tuhan Yesus tidak ada gambaran seperti ini. Ya, ini hanya orang-orang imannya Kristus. Begitu saudara dan saya percaya Yesus, apa yang terjadi? Detik itu terjadi justification. You are justified. Anda dibenarkan. Walaupun tidak benar kita ini, ya. Dibenarkan oleh Tuhan. Gitu, ya, lewat korban kematian Yesus, lewat darah Yesus, ya. Semua Tuhan korbankan buat kita semua. Jadi yang pertama yang diterima oleh kita itu pembenaran. Itu gift, ya, pemberian. Itu kasih karunia. Harusnya kita nggak layak, kita penuh salah kok. Tapi dibenarkan oleh Tuhan, ya. Nah, ini yang pertama, tapi sekaligus kita itu dikuduskan. Kata 1 Korintus 6 ayat 11. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Anda justified, tapi juga sanctified, juga dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Allah kita. Ya, sekali lagi dibenarkan, dikuduskan. Lalu yang ketiga itu apa? Dimuliakan. Ada kemuliaan Tuhan itu ada di hidup saudara.
Filipi 1 ayat 20 itu. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan, glorified di dalam tubuhku, tubuhmu, ya, di dalam tubuh kita, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, gitu. Jadi sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Oke? Nah, kan kita masih hidup ini, sedang menuju pada kematian. Ya. Kita mati satu kali, hidup terus. Jangan keliru ya, kalau orang dunia ngomong hidup sekali aja. Enggak, hidup kita ini terus, enggak berakhir. Ya, hanya beda dimensi. Mati satu kali. Nah, itu pintu kematian. Dan selesai ya. Nah, selama kita dalam perjalanan itu hari ini ya, pembenaran sudah kita enggak bisa apa-apa. Itu pemberian. Ya sudah, Tuhan kasih pembenaran. Tapi dikuduskan dan kemuliaan Tuhan dimuliakan, itu masih lengket di dalam kehidupan kita. Jadi, tolong slide berikutnya. Jadi masih berjalan, bukan ini, slide keempat. Ya. Next. Sekali lagi. Nomor 5, itu nomor 6. Nomor 5. Bukan. Terus. Ya, maaf Pak Yusman, tidak ada Pak Yusman. Tidak ada. Oke, ya, silakan ya. lanjutkan ya. Ya, jadi ya udah balik slide saya tadi ya. Jadi kekudusan dan kemuliaan Tuhan itu saudara dan saya dimanifestasikan dalam hidup ini dari hari ke hari, ya. Kekudusan itu bagian saudara dan saya untuk dipraktekkan, dimanifestasikan dalam hari-hari kita. Isinya apa? Membawa kemuliaan Tuhan. Kalau saudara pelayanan, entah itu pemain musik, WL singer kan selalu ngomong, semuanya kita untuk kemuliaan Dia, untuk kemuliaan Dia. Untuk kemuliaan Dia itu maksudnya apa sih? Maksudnya di dalam hidup kita itu terpancar keindahan, keagungan, kemuliaan Roh Allah itu terpancar dari hidup kita. Itu namanya membawa kemuliaan. Ya, itu kita bawa sampai akhir hidup. Itulah tanggung jawab bagian saudara dan saya. Ya, sekali lagi kalau pembenaran udah lewat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pemberian Tuhan, ya gratisan itu. Sekaligus dikuduskan ini masih berlangsung hari-hari kita sampai pintu kematian. Itu yang harus kita jaga, dikuduskan, ya. Oke, ya. Itu saya bacakan ayat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Zoe kan bicara hidup kekal, ya. Zoe itu bicara hidup kekal. Hidup yang sesungguhnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu mengenal Yesus, ya. Mengenal. Saudara tidak mungkin mengenal kalau tidak dekat, ya. Saudara tidak mungkin kenal betul kalau nggak kumpul. Kalau kumpul dekat maka kita akan mengenal. Nah itu saya kasih gambar uang. Kenapa? Saya ingat kalau di bank itu orang dilatih membedakan uang palsu dan uang asli, ya. Yang diraba, yang dilatih itu uang aslinya. Nggak mikir uang yang palsu, ya. Uang palsu ada banyak, tapi yang dipelajari itu uang asli, sehingga dia sensitif sekali.
tahu sekali kalau asli itu seperti ini. Kalau tidak seperti ini, bukan asli. Gitu. Jadi dia tidak mempelajari yang palsu. Ngapain? Yang asli. Nah, untuk mengenal itu palsu, dia paham sekali tentang yang asli. Nah, saudara dan saya kan tidak bisa. Kita ini nggak ingin ditipu. Caranya gimana? Ya kita tahu kebenaran. Lengket dengan kebenaran. Untuk tahu hikmat Allah yang bawa itu, sama. Untuk tahu mengerti hikmat Allah, kalau kita tidak akrab, kita nggak tahu. Ya, nggak ngerti ini suara Allah apa enggak. Ya. Beda itu suara iblis, suara manusia, dan suara Allah itu beda sekali. Nah, makanya kalau kita mengerti lengket dengan kebenaran, kita tahu peka sekali. Ya. Next moment kita akan bicara tentang suara Allah. Ya. Oke. Nah, saudara, kita bicara tadi hidup kekal. Hidup kekal itu di Alkitab ditulis, kapan hidup kekal? Itu sekarang. Semua orang yang percaya Yesus, titik itu, kita punya hak pemilikan hidup kekal. Bukan nanti kalau mau mati ya, bukan. Sejak di bumi, begitu kita percaya Yesus, itu ada kekekalan itu menjadi bagian kita. Itu ada di Yohanes 5 ayat 24. Nah, bisa kita buka ya. Mulai percaya Yesus itu dikasih hidup kekal kita. Harus dilanjut nanti pada dimensi yang berikutnya. Nah, hidup kekal ini dikatakan kalau engkau mengenal Tuhan. Ya. Dikatakan lagi di dalam 1 Korintus 8, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Kita mengenal Allah, tapi juga perlu kita dikenal Allah, kan begitu? Kayak domba dan gembala, ya saling mengenal. Nah, Tuhan bisa mengenal kita kalau saudara dan saya mencintai Dia, ya, mengasihi Dia. Barulah kita dikenal. Gitu. Dan ayat firman Tuhan mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi Tuhan. Tandanya apa? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi itu dikatakan kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kembali lagi dalam hal ketaatan. Kalau nggak taat nggak bisa. Ya, ini bukan berkaitan hidup kekal, mengenal Allah. Mengenal jangan cuma mengenal tapi dikenal. Kita akan dikenal kalau kita mengasihi Allah. Bukti mengasihi Allah apa? Engkau taat. Gitu. Ya. Nah, saudara, ayat terakhir saya akan bacakan Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Perlu kita mengenal suara gembala. Perlu kita mengenal suara Tuhan. Ya. Nah, ini kan bicara sekali lagi Zoe. Ya. Zoe itu saya ulang kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Orang bisa Zoe kalau engkau akrab dengan kebenaran, engkau mengerti kehendak Tuhan, engkau peka maunya Tuhan. Itulah Zoe. Yang ujungnya membawa saudara dan saya kepada keselamatan. Ya, next saya kasih ilustrasi binatang yang namanya citah. Citah itu saya baca, speednya berapa? Kecepatannya citah kalau lari. Itu 70 sampai 130 km per jam. Luar biasa. Kalau dia buru itu cepatnya bukan main, tetapi dia punya kelemahan. Dia tidak bisa, speednya yang tinggi ini tidak bisa, waktunya panjang, nggak bisa dia. Kalau memburu, buruannya tidak lepas, dia udah berhenti. Udah. Tidak akan dia kejar terus. Kenapa? Karena citah itu jantungnya kecil. Sehingga dia tidak punya endurance. Tidak punya daya tahan. Sasarannya lepas sedikit, dia udah berhenti. Nggak bisa dia. Nggak kuat. Ya, endurance nggak kuat. Kalau kuda, endurance. Gitu. Nah, saudara, orang Kristen itu tidak bisa hidup seperti ini. Hanya speed gitu ya, tapi pendek. Nggak bisa. Kita harus punya endurance. Ya, oleh sebab itulah yang kita bicarakan semua tadi itu kan proses panjang. Ya, kita bicara keterkaitan bios, zuke sama zoe. Ini proses panjang.
Ya, memang kita harus punya endurance. Kan firman Tuhan katakan manusia baru itu terus-menerus diperbarui. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Kita manusia baru yang percaya Yesus kapan diperbarui? Ya sekarang dan terus sampai mati. Itu namanya proses. Ini kehidupan yang sebenarnya orang Kristen. Ya. Jangan meremehkan tentang Zoe. Demikian firman Tuhan, kiranya memberikan penyegaran buat saudara-saudara kita semua. Amin. Mari berdoa. Demikianlah Bapa, firman-Mu memberikan kepada kami sebuah penyegaran supaya kami ini sadar posisi bahwa selama kami hidup ini, memang ada hal yang terus kami bawa, yaitu kehidupan kami, tubuh kami yang secara utuh. Yang kami tahu hari ini, ada Zoe yang menjadi perhatian Tuhan. Sebab kalau kehidupan kita ini murni, maka kita akan hidup menuju sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Kami mengerti sekarang Tuhan ingin merestorasi hidup kami, membangun ulang kehidupan kami sesuai dengan rencana semula, yaitu kita memiliki Zoe yang benar, yang sehat di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin.